Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang semantik and pragmatik. Dan saya sendiri atas nama Nur Alia akan menjelaskan tentang perbedaan semantik and pragmatik. Jadi, semantik adalah cabang linguistik yang mempelajari tentang makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau jenis referensi lainnya. Adapun pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dan konteks untuk mengungkapkan suatu makna. Adapun perbedaan semantik dan pragmatik menurut Levinson. Pragmatik pertama, ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda atau simbol dan penyimpanannya. Kedua, studi tentang penggunaan bahasa. Dan yang ketiga, kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar pemahaman bahasa. Kedua, semantik. Yang pertama, ilmu yang mempelajari hubungan antara tanda simbol atau objek yang diacu oleh tanda tersebut. Kedua, studi tentang makna. Dan yang ketiga, studi tentang makna tanpa bahasa. Baik, perkenalkan nama saya Gusti. Saya akan menjelaskan di bagian difference of semantic. Yang pertama yaitu kajian mengenai hubungan antara tanda atau lambang dengan objek yang diacu oleh tanda tersebut. Dua yaitu kajian mengenai makna, dan yang ketiga yaitu kajian mengenai suatu makna tanpa dihubungkan dengan konteksnya. Makna semantik ditentukan oleh konteks, yakni siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, kapan, dan bagaimana ujaran itu. Selanjutnya yaitu aspek of difference between semantic and pragmatic. Ada 3 aspek, yaitu yang pertama tanda. Tanda digunakan untuk menunjukkan sesuatu. Yang kedua yaitu lambang. Lambang merupakan sebuah gambar yang mengandung sebuah makna. Dan yang terakhir yaitu simbol. Simbol di sini terdiri dari 2, yaitu simbol lisan dan simbol tulisan. Okay, my name is Hasriana. I will continue the material about aspect of difference between semantic and pragmatic. Ada 3 aspek. Yang pertama yaitu aspek sosialisasi. Aspek sosialisasi yaitu aspek yang mengucapkan sesuatu atau misalnya menyapa teman yang dijumpai di jalan. Tentunya ketika kita menjumpai teman pada saat di perjalanan, kita pasti menyapa dengan mengucapkan sesuatu dengan bahasa yang santun. Yang kedua, aspek intelektual yaitu aspek yang untuk mengungkapkan sesuatu hal yang mungkin atau tidak mungkin. Maksudnya adalah mungkin pada suatu kalimat terdapat ataupun mempunyai makna yang kurang jelas karena biasanya terdapat juga keringkasan pada kalimatnya. Yang ketiga yaitu aspek menyelenggarakan sesuatu atau aspek perintah, yaitu untuk mengungkapkan sesuatu hal yang meminta orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Maksudnya yaitu pasti kita semua telah mengetahui tentang perintah. Nah, di sini aspek perintah yaitu sesuatu kalimat yang diucapkan untuk memerintahkan atau mengerjakan sesuatu yang ditujukan oleh seseorang dengan menggunakan kata-kata ataupun bahasa yang sopan. My name is Muarda and I will continue a material. Example semantik. Number 1, sign, yaitu tanda. Tanda adalah untuk menunjukkan sesuatu. For example, the sound of an ambulance and the sound of a fire car. Contohnya bunyi ambulans dan bunyi mobil kebakaran. Yang kedua yaitu emblem atau lambang. For example, people marry with the symbol of yellow leaves and the symbol of our country, the eagle. Contohnya, orang menikah dengan lambang janur kuning dan lambang negara kita burung Garuda. Ketiga, simbol, yaitu simbol. Terdiri 2 simbol, tulisan dan lisan. For example, symbol of traffic sign. Contohnya, simbol tanda rambu-rambu lalu lintas. Bismillah, I'm Andi Hosnul Hatimah Gaits. I will continue the next material. Example of the use of pragmatic. Number 1, Sir Hasan accept permission to earn it begin. Jadi di sini Hasan izin untuk ke belakang. Tapi dari kacamata pragmatik, di sini Hasan menunjukkan ingin ke WC tapi dengan bahasa yang
yang sopan. Oke, lanjut lagi ke nomor 2. With this, as a company have decided to dismiss you from this company. Jadi di sini perusahaan memutuskan salah satu karyawannya memecat dia dengan cara yang baik-baik. Itu menurut pragmatiknya. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Ma'am, 2 yellow rice, atau saya pesan 2 nasi kuning. Nah, di sini menunjukkan kalimatnya tidak jelas, tapi di mata umum ini sudah jelas. Dia memesan 2 nasi kuning. Jadi ini adalah reference dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.